Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Lilian. Kali ini mengampu Entrepreneur 2. Nah, lanjutan dari materi kemarin, ketika kalian kemarin udah berbicara review tentang BMC, Business Model Canvas, habis itu bagaimana memilih usaha. Nah, sekarang kita berbicara founder agreement. Jadi ini suatu hal yang kadang nggak terlalu menjadi perhatian untuk para bisnis yang dia mau mulai ininya, karena mungkin berdasar ini cuma teman, ini cuma ini. Padahal founder agreement ini merupakan suatu garansi ketika kalian nanti bisnis kedepannya. Jadi intinya ketika sebelum mulai bisnis, karena di Entre ini kalian bisnis bersama, jadi alangkah baiknya kita belajar untuk membuat founder agreement, atau bisa namakan kesepakatan para founder. Karena di Entre ini kalian semua sebagai seorang founder gitu kan, seorang founder, seorang owner. Nah, kira-kira ketika berbicara masalah founder agreement atau kerjasamanya, apa aja sih yang perlu dibahas? Karena harapannya di sini kita belajar profesional, dan harapannya ini menjadi garansi ketika bisnis kalian besar nanti seperti apa. Founder agreement jadi merupakan perjanjian yang mengatur hubungan kerjasama antara dua atau lebih pendiri perusahaan untuk membangun bisnis bersama. Jadi ini kasusnya sama seperti di Entre kita, karena kita berbicara real di sini bahwa kalian semua di sini founder melakukan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dari pendiri perusahaan tersebut. Di mana perjanjian ini mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu harus jelas. Haknya si ini apa, kewajibannya apa, mulai dari peran dan tanggung jawab, kontribusi modal ini yang sangat sensitif sekali kita berbicara keuangan, karena struktur perusahaan, hingga pernyataan masing-masing pihak bahwa seluruh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para pendiri merupakan milik perusahaan di masa depan. Nanti ada kasusnya kita berbicara kira-kira kalau founder itu membuat produk terus dia keluar itu seperti apa sih? Apakah produknya milik perusahaan atau milik dia? Nah, itu nanti kita bahas juga. Nah, kita berbicara pentingnya founder agreement. Kita berbicara apa sih pentingnya? Beberapa kasus banyak pemilik bisnis yang mengabaikan pembuatan surat perjanjian kerjasama pendiri bisnis ini. Padahal perjanjian ini menjadi salah satu asuransi penting bagi para pendiri bisnis terhadap resiko terjadi sengketa hal-hal yang tak terduga di masa depan. Nah, inilah pentingnya. Walaupun kita sebatas teman, kita sebatas saudara, kita sebatas keluarga, ketika berbicara bisnis is bisnis, di situ harus ada perjanjian. Karena apa? Hal ini yang nanti akan menyelesaikan persengketaan di sana. Di bawah ini adalah beberapa alasan pentingnya membuat surat perjanjian kerjasama antara pendiri bisnis. Yang pertama, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pendiri. Tadi udah disinggung bahwa si A tanggung jawabnya apa, si B tanggung jawabnya apa, itu harus jelas. Kita mengklarifikasi di sini. Kemudian memberikan gambaran atau struktur perusahaan dan target perusahaan ke depan. Dijelaskan semua strukturnya mau seperti apa, targetnya masa depan seperti apa. Taruhlah, kita menargetkan bahwa 1-2 tahun kita harus BEP dulu nih. Berapa lagi kita buka cabang nih, berapa lama lagi. Nah, itu poinnya juga. Yang ketiga, memberikan kejelasan jika ada pendiri yang memutuskan untuk keluar dari bisnis dan jika ada founder yang baru masuk. Jadi ini juga diatur juga ketika taruhlah founder dari kalian ada yang keluar, itu ketentuannya akan seperti apa nih. Yang keempat, menjaga kerahasiaan atas bisnis model perusahaan. Dan yang kelima, melindungi pendiri minoritas. Nah, hal yang harus diperhatikan nih dalam membuat surat perjanjian kerjasama antara pendiri bisnis. Pada dasarnya, pendiri kerjasama antara pendiri bisnis bukanlah jenis perjanjian baku yang secara tegas diatur perihal rincian pasal yang wajib ada. Selama perjanjian tersebut memenuhi beberapa syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan isinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing founder. Jadi ada beberapa klausul di mana hal itu harus ada dalam perjanjian tersebut. Contohnya nih, kita akan membahas. Nanti kita bahas ada 5 klausul yang harus ada penting yang ada dalam perjanjian kerjasama pendiri bisnis. Kita bahas nih, yang pertama. Jadi, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesalahan yang sering dilakukan bisnis rintisan apa? Tidak adanya pembagian yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pendiri, sehingga terjadi tumbang tindih kewenangan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, ini hal yang sangat penting juga. Sering saya ulang lagi bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jangan sampai nanti ada salah-salahan. Ini kan tanggung jawabmu, ini kan tanggung jawabmu. Akhirnya apa? Itu menjadikan permasalahan di masa depan nanti. Makanya ketika membuat bertanggung-jawaban, mendirikan bisnis bersama, jelas. Si A tanggung jawabnya ini, si B tanggung jawabnya ini. Selain itu, ada juga bisnis yang melakukan apa? Pengambilan keputusan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan menunjuk satu orang sebagai pembuat keputusan tertinggi. Nah, ini penting. Jadi di tim kalian nanti harus tunjuk siapa sih
leadernya ataupun keputusan tertingginya siapa. Jadi taruhlah apakah itu CEO-nya atau leadernya siapa, itu harus dipilih salah satu nanti. Karena apa? Terutama jika dalam pengambilan keputusan terjadi perbedaan pendapat antara masing-masing pihak dan seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, hal ini tentunya akan memicu perselisihan dan membuat bisnis tidak efektif. Itulah pentingnya kenapa harus ada satu leader yang dia memiliki keputusan tertinggi. Nanti kalian pilih di tim kalian siapa yang memiliki keputusan tertinggi. As a leader lah bahasanya itu kan. Selanjutnya, jadi pastikan Anda telah menulis dengan jelas di dalam surat perjanjian kerjasama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Hindari pemberian tanggung jawab yang berlipat. Selain tidak efisien, hal ini juga membuat pihak tersebut menjadi tidak fokus. Nah, itu jangan sampai nanti ada yang tanggung jawab berlipat ganda dan sebagainya, itu menjadi tidak efisien juga. Kemudian Anda juga dapat memberikan tanggung jawab sesuai dengan jabatan para pendiri. Misalnya CMO dia bertanggung jawab sebagai dalam pemasaran, CFO dia mengurus keuangan dan lain sebagainya. Nanti fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian seperti apa. Nah, itu poin yang pertama, jadi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya, rincian kontribusi modal dan pembagian keuntungan. Ketika membuat suatu bisnis, modal merupakan hal yang perlu disepakati oleh para pendiri. Jadi, tentukan berapa banyak modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan berapa besar kontribusi modal yang wajib dilakukan oleh masing-masing pendiri. Jadi, alangkah baiknya ketika membuat bisnis, tahu nih, oh ini modalnya sekian. Dia baru nanti dibagi, oh aku nyetor duit sekian nih, oh si A sekian, si A sekian. Jadi akan kelihatan bahwa kontribusinya berapa besar nih di antara masing-masing tim. Oh si A berarti dia dapat kontribusi sekian, berarti nanti hubungnya sama kepemilikan juga. Oh aku memiliki hak sekian persen. Nah itulah pentingnya kontribusi modal dan pembagian keuntungan. Kontribusi modal inilah yang juga menentukan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pendiri. Biasanya pembagian keuntungan akan diberikan secara prorata sesuai dengan besar kontribusi modal yang akan menentukan siapa yang berhak memiliki hak suara paling banyak untuk menentukan kebijakan bisnis ke depan. Nah, biasanya emang ketika dia modalnya paling banyak, dia memiliki memiliki suara yang paling banyak lah. Karena kita berbicara saham di sana. Nah, ini penting juga. Jadi, rincian kontribusi modal dan pembagian keuntungan seperti apa harus jelas. Jangan sampai nanti bisnis besar baru akhirnya aku harusnya sekian, aku harusnya sekian. Nah, itu harus diomongkan di awal seperti itu, pembagian kontribusi modal dan pembagian keuntungannya. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi, ketika ada rekan pendiri bisnis mulai fokus untuk mengembangkan ide dan membangun suatu periode, hal penting yang harus diperhatikan mulai mengurus hakinya atau intellectual property rights-nya yang merupakan hasil yang timbul dari olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, ini penting ketika taruhlah nanti udah mulai ini diurus untuk legalitasnya atau hakinya. Karena apa nih? Karena ada kasusnya gini bahwa sebelum mengurus dan mengajukan permohonan haki, pastikan bahwa produk apapun yang sedang Anda kembangkan bersama pendiri lainnya merupakan milik bersama dan bukan milik individu. Jadi ketika taruhlah kasusnya gini, ada si A dia yang mengembangkan produk tersebut, jadi di hakinya itu harus milik bersama, bahwa ini milik perusahaan. Karena memang kesepakatannya kalian akan mengembangkan bisnis bersama gitu kan. Karena kalau nggak dihakikan seperti itu, takutnya ini diklaim ketika si pendiri itu keluar, itu diklaim milik dia. Nah, padahal di awal udah kesepakatan bahwa ketika kita mengembangkan produk ini dan kita bersama, ya produk itu akan menjadi milik perusahaan. Nah, itulah pentingnya kenapa hak kekayaan intelektualnya juga harus diurus di sana. Oke. Yang keempat, target perusahaan. Tidak selamanya para pendiri memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan bisnis nih. Ketika bisnis sudah semakin berkembang, dapat terjadi perbedaan antara para pendiri dalam memutuskan jalan perusahaan ke depannya. Nah, terlebih jika perusahaan belum memiliki PT, hal yang umumnya didebatkan adalah kapan perusahaan akan dibuat dalam bentuk PT ataupun kapan perusahaan akan melakukan ekspansi. Nah, ini berbicara target. Hal ini pun dapat diatur dalam perjanjian kerjasama antara pendiri bisnis di mana dapat dibuat ketentuan mengenai pencapaian bisnis yang dijadikan acuan untuk melakukan tindakan selanjutnya nih. Misalnya nih, ketika perusahaan telah mencapai pendapatan dan jumlah tertentu atau mencapai BEP, maka founder sepakat untuk mendirikan PT atau melakukan tindakan lainnya seperti membuka cabang. Nah, ini juga harus dijelaskan juga bahwa target perusahaannya ini seperti apa nih? Apa yang akan kalian jadikan target? Apakah break-even point atau mungkin pendapatan sekian kita akan buka cabang atau mungkin targetnya berapa lama? Itu nanti sesuai perusahaan kalian mau seperti apa nih target perusahaan, disepakati bersama dan itu juga masuk dalam satu perjanjian juga. Yang terakhir, kelima, pendiri keluar dari perusahaan. Hal terakhir yang harus Anda tentukan adalah
Hal yang harus Anda dan pemilik bisnis lainnya lakukan ketika ada pendiri yang memutuskan untuk keluar dari perusahaan maupun hal-hal yang dapat menyebabkan pendiri dikeluarkan dari perusahaan. Ini juga harus diatur juga ketika ada pendiri yang keluar seperti apa dan hal-hal apa aja yang bisa mengeluarkan pendiri tersebut. Karena ketika taruhlah dia melakukan fraud atau melakukan kesalahan, itu kan bisa keluarkan juga oleh perusahaan. Nah, itu juga harus diatur juga nih seperti apa. Di sini dapat dibuat ketentuan mengenai jangka waktu tertentu di mana pendiri tidak dibolehkan keluar atau tidak diizinkan keluar dari perusahaan karena memiliki kewajiban untuk mengembangkan bisnis bersama. Jadi biarlah ada kontrak jangka waktunya. Apabila setelah jangka waktu tersebut pendiri ada yang memutuskan untuk keluar, maka perlu diatur mengenai konsekuensinya. Mulai dari kewajiban yang perlu dilakukan sebelum pendiri keluar hingga keuntungan yang didapat oleh pendiri. Ini diatur juga. Begitu pula jika pendiri dikeluarkan dari perusahaan, kondisi apa yang menyebabkan pendiri perlu dikeluarkan? Apakah ketika salah atau memiliki kinerja buruk? Setelah kondisi atau resiko ini, Anda ketahui bagaimana dengan kontribusi modal yang telah diberikan oleh pendiri tersebut. Jadi ketika telah kinerjanya buruk, ketika dia keluar, kontribusi modalnya akan seperti apa? Apakah dikembalikan berapa persen, apakah dikembalikan atau dia pemiliknya, itu juga harus diatur secara detail. Nah, hal ini dapat diatur dan disepakati secara bersama dalam perjanjian kerjasama antara pendiri bisnis. Nah, inilah pentingnya. Jadi walaupun kita berbisnis secara teman, kita berbisnis secara keluarga, alangkah lebih baiknya kita juga ada agreement di sana. Apalagi di sini kasusnya kalian dalam satu kelompok as a founder, kalian mendirikan bisnis bersama. Alangkah baiknya nanti belajar untuk membimbing surat perjanjian seperti apa. Jadi ketika anggotanya 5 ya 5 anggota itu akan melakukan tanda tangan bahkan bersama. Seperti apa peraturan-peraturan tetapan. Nah, nanti tugasnya kalian akan belajar untuk membuat founder agreement tersebut. Nah, oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.